Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Hari ini kita kembali akan diberkati oleh Tuhan oleh firman-Nya dan dibekali untuk kita menjalani hari ini dan untuk menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk terus berkemenangan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti surga. Karenanya sampaikanlah firman-Mu supaya kami menerima, kami melakukan kebenaran firman-Mu. Ialah terang Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami menerima, mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini renungan diberi judul Imanmu Menyembuhkanmu. Lukas pasal 8 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ya. Ayat ini merupakan bagian dari kisah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Penderitaan selama 12 tahun ini sudah menghabiskan banyak hal. Menghabiskan harta juga. Sebagai upaya supaya bisa sembuh dari pendarahan. Mungkin juga pengharapan sudah habis juga ya. Sudah capek, sudah lelah. Apalagi yang harus diperbuat supaya sembuh. Namun perjumpaan dengan Tuhan Yesus, perempuan ini menjamah jubah Yesus. Dan ketika perempuan yang mengalami pendarahan sudah 12 tahun ini menjamah jubah Yesus, Yesus merasakan, Yesus menyadari adanya kuasa yang keluar darinya. Ia mencari tahu siapa yang menyentuhnya dan perempuan itu akhirnya mengaku. Dan akhirnya Yesus mengucapkan kata-kata peneguhan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Di sini diungkapkan ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, ada kuasa yang keluar dari Yesus. Padahal situasinya sedang banyak orang yang menyentuh Yesus, yang mungkin yang menjamah jubah Yesus, atau bagian jubah Yesus, atau yang bersenggolan, atau yang sengaja menjamah. Tidak hanya perempuan yang sedang sakit, tetapi yang lain. Tetapi justru Yesus merasakan ada kuasa yang keluar darinya. Ternyata itu berasal dari jamahan yang ada pada jubah Yesus. Bukan sembarang jamahan, tapi ternyata jamahan yang dikatakan Yesus, jamahan iman. Ya. Karena perkataan Yesus kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi menjamah, datang kepada Yesus, bersekutu dengan Yesus, akan berdampak luar biasa. Ada kuasa supranatural yang keluar kalau itu dilakukan dengan iman. Di dalam ayat 48 tadi ada kata imanmu. Ini mengacu kepada kepercayaan penuh yang dimiliki oleh perempuan yang sakit
12 tahun itu, keyakinan yang teguh kepada Yesus sebagai sumber ilahi. Ini bukan hanya percaya akan kesembuhan fisik, tetapi percaya akan siapa Yesus. Jadi imannya tidak tertuju hanya untuk kepentingan aku sembuh secara fisik, sembuh dari sakit penyakit, tetapi iman yang tertuju kepada pribadi Yesus. Bukan terbatas pada kuasa Yesus, kepada pertolongan Yesus. Jadi iman yang di sini menyentuh pribadi Yesus, karena iman itu tertuju kepada pribadi Yesus yang penuh kuasa. Jadi iman harus tertuju kepada siapa Yesus yang sesungguhnya. Adalah firman yang menjadi manusia. Adalah Allah. Bukan hanya tertuju kepada pertolongan, kepada kuasa, kepada kasih-Nya, tapi kepada pribadinya. Itu iman yang ada pada perempuan yang sakit pendarahan. Dan dikatakan dalam ayat 48, menyelamatkan. Imanmu menyelamatkan. Dalam konteks di sini, iman yang menyembuhkan, tapi bukan sekedar menyembuhkan secara fisik. Kata ini dalam bahasa Yunani berarti menyelamatkan, dan juga berarti menyembuhkan atau membebaskan atau memerdekakan. Jadi kata menyelamatkan di sini memiliki arti yang kompleks, yang tidak hanya satu makna, memiliki kesembuhan fisik tetapi juga kesembuhan secara rohani alias keselamatan. Jadi keselamatan secara fisik dari sakit dan keselamatan secara rohani dari kebinasaan. Imanmu menyelamatkan. Imanmu menyembuhkanmu. Iman yang tertuju kepada pribadi Yesus, kepada siapa Yesus. Bukan iman yang oportunis yang hanya ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan dari Yesus. Tapi iman yang ditujukan kepada Yesus. Karena selama ini perempuan ini sudah datang kepada tabib, sudah datang kepada orang-orang yang memungkinkan bisa menolong dia, tetapi tidak ada jalan keluar, tidak ada kesembuhan. Tapi kali ini dia datang kepada Yesus dengan sepenuh, dengan imannya. Dan luar biasa, ia mengalami kesembuhan. Sozo, ya, ternyata bukan sekedar menyembuhkan, tapi iman yang ditujukan kepada Yesus itu menyelamatkan dan menyembuhkan. Menyembuhkan secara rohani, menyembuhkan secara fisik. Dan Yesus kemudian berkata, pergilah dengan selamat. Airenen. Frasa ini mengandung arti damai, sejahtera total. Baik secara jasmani, secara emosional maupun secara spiritual. Luar biasa. Imanmu menyembuhkanmu. Imanmu menyelamatkanmu. Kita pernah mendengar dari Habakuk, orang benar hidup oleh percaya. Dan Rasul Paulus dalam Roma juga, Galatia juga menuliskan orang benar hidup oleh percayanya. Di dalam konteks kisah perempuan yang disembuhkan oleh Tuhan dari sakit pendarahan 12 tahun. Yesus berkata, imanmu menyelamatkanmu. Iman sejati memiliki kuasa untuk mengubah hidup. Iman sejati tertuju sepenuh kepada pribadi Yesus. Bukan iman untuk mendapatkan keuntungan pertolongan dari Yesus, tapi beriman kepada pribadi Yesus. Dan Yesus sangat menghargai iman pribadi yang tulus. Dari banyak orang yang menyentuh Yesus, cucu Yesus merasa ada kuasa yang keluar. Jadi iman kita yang tulus, iman kita yang sepenuh yang tertuju pada pribadi Yesus akan dirasakan oleh Yesus. Bukan iman yang pura-pura, bukan iman yang hanya pernyataan, tapi iman yang menyentuh Yesus dan membuat keran kuasa Yesus keluar. Di sini bukan dalam arti iman
yang menyelamatkan, artinya ada kuasa dari iman, tetapi iman kepada Yesus yang berkuasa, itu yang mendatangkan kuasa dan menyelamatkan. Dan keselamatan yang dari Yesus mencakup seluruh keberadaan kita. Imanmu menyelamatkanmu, imanmu menyembuhkanmu. Imanku menyelamatkanku, imanku menyembuhkanku. Iman yang sepenuh tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk Kristus yang Bapa berikan, untuk firman dan iman yang dianugerahkan kepada kami, untuk kami beriman kepada anak tunggal Yesus Kristus, anak Allah. Kami menyerahkan hidup kami terus dalam tangan-Mu. Tentulah kami terus supaya kami hidup dalam iman yang menyelamatkan, iman yang menyembuhkan, iman yang tertuju sepenuh kepada Yesus Kristus Tuhan, iman yang tertuju kepada Allah Tritunggal. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu untuk kami terus berjalan dalam iman itu. Danlah firman-Mu hari ini membangun iman kami yang teguh, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur dan kami meraih kemenangan. Amin. Sampai jumpa kembali dalam Victorious mendatang. Tuhan memberkati.